Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang pembelajaran di tema 3, subtema 2, yaitu yang berada di halaman 49. Sekarang dibuka buku halaman 49-nya. Halaman 49, pembelajaran 1, subtema 2. Nah, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Sekarang kita lihat, di situ ada gambar sebuah keluarga, burung, lalu ada pohon, ada sapi, dan ada lumba-lumba. Nah, mereka ini apa sih? Persamaannya ada yang tahu nggak? Sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan. Nah, mereka semua ini adalah persamaan dari makhluk hidup, yaitu sama-sama bernafas, sama-sama berkembang biak, sama-sama membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, dan berkembang, serta merespon rangsangan. Nah, sekarang kalian lihat ke gambar, apakah mereka memiliki perbedaan? Ya, mereka memiliki perbedaan. Kalau manusia itu diberikan akal yang sangat sempurna. Kalau hewan, ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di laut. Begitu juga dengan tumbuhan. Mereka tidak dapat berbicara, tapi mereka tetap hidup dari kecil menjadi pohon yang sangat besar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Apa sih yang mereka miliki perbedaan-perbedaannya? Sekarang kita mulai. Ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk tubuhnya, lalu cara bergerak, tempat tinggal, dan jenis makanan. Bentuk tubuh itu mempengaruhi cara bergerak hewan. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari 2 hal ini dalam satu waktu. Bentuk tubuh dan cara bergeraknya. Bentuk tubuh suatu hewan mempengaruhi gerak hewan tersebut. Contohnya adalah ikan yang memiliki sirip itu membantu mereka lebih cepat untuk berenang. Begitu halnya dengan kupu-kupu, mereka memiliki sayap untuk mempermudah mereka dari bunga ke bunga yang lainnya. Nah, ini adalah hasil gambar dari teman-teman kelas 4 semuanya. Nah, yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sirip di samping badannya dan di belakangnya. Hal itu mempermudah hewan dalam berenang. Kuda dan kambing memiliki 4 kaki yang sangat kuat. Hal itu berfungsi agar kuda dapat berlari berkilometer. Begitu juga dengan kambing, mempermudah mereka mengambil daun-daun yang ada di pepohonan atau di rumput-rumputan. Kupu-kupu memiliki sayap agar mempermudah mereka pindah dari bunga satu ke bunga yang lain. Jadi jelas ya perbedaannya. Biarpun mereka makhluk hidup, tapi cara bergeraknya mereka itu berbeda karena bentuk tubuh mereka yang berbeda. Lanjut ke tempat tinggalnya, ada di halaman 74. Halaman 74 kita buka ya. Ini banyak sekali gambar di halaman 74. Sudah dibuka, ada halaman 74. Setelah kita mempelajari tentang hewan, bentuk tubuhnya, dan cara bergeraknya, sekarang kita akan mempelajari tentang tempat tinggalnya. Kenapa sih mereka tinggal di tempat seperti itu? Nah, kita akan mempelajarinya. Yang pertama ada di halaman 74, yaitu ada 3 hewan. Harimau, orangutan, dan gajah. A. Tempat hidup hewan. Hewan yang ada hidup di darat, air, serta di darat dan di air, contohnya seperti kodok ya. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Lalu, banyak hewan darat yang di sekitar kita, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Hewan liar ada yang hidup di darat, hewan liar ada yang hidup di hutan, padang pasir, dan kutub. Harimau, orangutan, dan gajah, mereka hidup di hutan. Alasannya karena
Mereka ini adalah hewan-hewan yang berburu. Contohnya harimau ini mereka berburu mangsanya di hutan. Jika mereka hidup di padang pasir, mereka akan kesulitan dalam berburu. Orang hutan membutuhkan pohon-pohon yang sangat tinggi agar mempermudah mereka untuk bergelantungan. Kalau mereka hidup di kutub, mereka akan kesulitan dalam bergerak. Begitu juga dengan gajah, mereka membutuhkan pohon-pohon yang tinggi untuk mengambil pepohonan yang ada di atas. Gajah tidak memiliki bulu sehingga sulit untuk hidup di kutub. Sekarang kita lihat ada di yang kedua. Unta, kadal, dan ular. Mereka hidup di padang pasir. Unta ini adalah hewan yang paling spesial karena dia memiliki punuk yang menyimpan lemak. Jadi air yang ia minum itu bukan disimpan di punuk tapi berubah menjadi lemak dan menjadikan cadangan makanan untuk dia sehari-hari. Oleh sebab itu ia kuat berhari-hari tanpa minuman. Lalu ada kadal dan ular. Ular ini ada beberapa ular yang hidup di hutan dan ada beberapa ular yang hidup di padang pasir. Tuh. Lalu yang ketiga ada beruang kutub, penguin, dan rubah kutub. Mereka adalah hewan liar yang hidup di kutub. Beruang kutub ini memiliki bulu yang sangat tebal. Ketika ia hidup di hutan yang daerahnya tropis atau panas, ia akan mudah mati karena bulunya saja sudah tebal gitu untuk menghangatkan tubuh mereka. Ketika ia hidup di hutan tropis, maka bulu-bulu ini tidak akan berfungsi dan malah akan membuatnya lebih panas. Penguin dan rubah kutub. Penguin ini memiliki bulu yang sangat tipis. Akan tetapi, mereka hidup di kutub dengan secara berkelompok. Jadi mereka jalannya berkelompok. Jadi dengan berkelompok, mereka akan menghangatkan tubuh mereka satu sama lain. Lalu ada kucing, anjing, dan burung nuri. Mereka adalah hewan peliharaan yang hidup di darat. Mereka ini adalah hewan peliharaan yang ditujukan untuk hobi atau kesenangan. Jadi mereka tidak dikonsumsi. Lalu ada sapi, ayam, dan kelinci. Mereka adalah hewan peliharaan yang dijadikan sebagai ternak yang hidup di darat. Jadi mereka dibesarkan oleh manusia, kan, tetapi nantinya digunakan untuk perekonomian manusia seperti untuk dijual beli, dikonsumsi dagingnya, dikonsumsi telurnya, dan susunya. Lalu ada yang hidup di air. Nah, sekarang kita akan belajar di hidup air tawar, yaitu ada ikan mas, lele, dan belut. Mereka biasanya hidup di perairan darat. Jadi manusia dengan secara sengaja membuat kolam untuk mereka hidup dan nantinya akan dikonsumsi seperti halnya sapi, ayam, dan kelinci. Lalu ada gurita, kuda laut, dan paus biru. Mereka adalah hewan yang hidup di air laut. Mereka biasanya diambil dengan cara dipancing. Tuh. Lalu ada yang ketiga dari kehidupan di air, yaitu di air payau, yaitu ada lobster, bandeng, dan udang. Lalu ada juga hewan yang hidup di keduanya, yaitu ada di katak, kodok, dan salamander. Mereka adalah hewan yang hidup di kedua tempat, di darat dan di air. Nah, tempat tinggal mereka pun juga akhirnya mempengaruhi jenis makanan yang mereka makan gitu. Contohnya seperti harimau. Harimau itu dia itu memiliki jiwa berburu di hutan. Kalau misalkan dia hidup di padang pasir, dia akan kesulitan karena makanan di sana tuh sangat sedikit. Jenis makanan. Makanan merupakan sumber energi makhluk hidup. Dengan makan dan minum, makhluk hidup dapat bergerak dan beraktivitas. Sama halnya dengan hewan-hewan. Nah, sekarang kita akan membaginya menjadi 3 bagian jenis makanan. Ada herbivora, yaitu pemakan sayur-sayuran seperti kelinci, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya, atau seperti contohnya tikus. Kita akan mulai dari herbivora atau pemakan sayuran yang dimulai dari kelinci. Apa aja sih hewan-hewan yang memakan sayur-sayuran selain kelinci? Kita lihat. Nah, ini dia contoh-contohnya. Ada kuda, ada sapi, lalu ada panda,
lalu ada jerapah, dan ada badak. Mereka adalah hewan-hewan yang memakan sayur-sayuran. Lalu ada karnivora pemakan daging, contohnya adalah harimau. Lalu contoh lainnya apa tuh? Yaitu ada elang, ada singa, ada macan tutul, ada rubah. Mereka adalah hewan-hewan yang memakan daging atau disebut dengan karnivora. Lalu ada yang terakhir ada omnivore. Omnivore itu adalah hewan pemakan segalanya. Mereka memakan makanan olahan. Lalu ada beberapa yang memakan segalanya. Contohnya seperti tikus. Lalu ada ayam, babi, hamster, dan itik. Mereka adalah hewan-hewan pemakan segalanya. Jadi biasanya makanan mereka dicampur-campur gitu. Jadi mereka baru makan seperti itu. Jadi pemakan segalanya. Lalu ada sebuah kata-kata nih. Pelajarilah alam, cintai alam, dan tetap dekatlah dengan mereka. Maka mereka tidak akan mengecewakanmu. Ketika kalian mempelajari tentang sebuah makhluk hidup, bagaimana cara mereka bergerak, makanan mereka, tubuh mereka, maka mereka tidak akan pernah mengecewakanmu. Jadi mereka tidak akan membuatmu sedih atau membuatmu merasa aku sudah melakukan kewajibanku gitu. Kalian akan mendapatkan hak-hak kalian ketika kalian melakukan kewajiban kalian. Perlakukan hewan dengan baik. Iya benar. Di halaman 60. Sekarang dibuka halaman 60. Ada 6 cara untuk memperlakukan hewan dengan baik. Nah, 6 cara ini yang ada di halaman 60 itu adalah lebih khusus untuk hewan peliharaan. Perlakukan hewan dengan baik merupakan kewajiban semua orang. Ya, semua hewan itu wajib kita perlakukan dengan baik. Nah, sekarang kita akan fokus pada orang-orang atau pada manusia yang memelihara hewan. Contohnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan semua orang ketika memelihara hewan. Contohnya seperti kucing, kelinci, terus ayam. Mereka harus memperhatikan kondisi hewan. Hewan itu sehat atau enggak gitu. Diperiksa ke dokter. Diperiksa kalau dia mengalami sakit. Lalu memberikan makanan. Ketika kalian memelihara hewan, maka hewan tersebut tidak akan bisa mencari makanan di luar karena kan kalian kurung di rumah. Jadi berikan makanan sesuai dengan aturan, jangan sembarangan atau semaunya. Lalu membuatkan kandang, ya karena ketika kalian memelihara hewan, suatu saat hewan itu akan kabur. Jadi agar mereka tidak kabur atau pergi, buatlah kandang untuk mereka. Buatlah kandang yang nyaman dan tepat untuk mereka. Jadi mereka betah di dalam kandang. Lalu kebersihan kandang. Bersihkan kandang seminggu sekali untuk hewan-hewan kecil. Karena kebersihan kandang itu penting. Ketika kandangnya kotor, maka akan menimbulkan penyakit dan hewan itu akan mudah sakit. Lalu perawatan, ya dicek. Kalau misalkan kucing dimandiin, kalau hamster dimandiin dengan pasir. Tuh. Lalu memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Jangan dibanting hewannya, jangan dicabutin bulunya, itu kan bikin sakit. Berarti kalian gak sayang sama hewan kalian. Elus hewannya, disayang, diajak main dan lain-lainnya. Seperti itu. Lalu perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam hewan ada di halaman 66. Jadi hewan-hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan burung itu bukanlah hewan yang bisa kita konsumsi. Tapi hewan peliharaan seperti sapi, ayam, lalu kambing itu merupakan hewan peliharaan yang dapat kita konsumsi atau kita gunakan untuk perekonomian. Seperti jual beli, kita manfaatkan telur, dan kita manfaatkan susunya. Ada di halaman 66. Sekarang dibuka halaman 66. Manusia mengelompokkan hewan menjadi beberapa kelompok, antara lain adalah hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan peliharaan yang tadi sebelumnya kita telah pelajari yaitu ada kucing, anjing, kelinci, dan burung. Dan hewan liar.
Manusia memelihara hewan untuk berbagai kepentingan. Contohnya adalah hobi atau kesenangan. Biasanya yang seperti ini tidak akan dikonsumsi kalau misalkan dia memelihara hewannya tuh seperti ikan. Lalu ada kunci, kelinci, dan hamster. Dan mencari keuntungan seperti sapi, domba, ikan, dan ayam. Mereka dibesarkan dengan kasih sayang, diberi makan, dibersihkan kandangnya. Tapi ketika sudah besar, mereka akan diperjualbelikan atau dikonsumsi atau dimanfaatkan tenaganya seperti kuda. Lalu yang pertama adalah peternakan, yaitu ada jual beli, mengembangbiakan, dan konsumsi. Peternakan ini dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, lalu kerbau. Itu adalah peternakan hewan-hewan besar. Lalu ada peternakan hewan-hewan kecil seperti kambing, domba, dan babi. Biasanya kalau domba itu diambil bulu wolnya, lalu kemudian bisa dikonsumsi, diambil dagingnya. Kambing pun juga seperti itu, dia bisa diambil susunya, lalu diambil dagingnya. Lalu ada peternakan unggas seperti ayam, itik, dan bebek. Itu mereka adalah hewan-hewan yang dimanfaatkan telur dan dagingnya. Lalu kemudian ada perikanan. Ya, nggak cuma hewan-hewan darat yang dapat kalian gunakan sebagai perekonomian atau sebagai jual beli dan konsumsi, tapi kalian bisa memanfaatkan ikan-ikan yang ada di laut, ikan yang ada di darat, dan ikan yang ada di payau. Ikan di darat itu adalah ikan yang dibuat perairannya di darat seperti yang ada di kolam-kolam. Lalu dibagi menjadi 2. Ada di halaman 67, yaitu perikanan darat. Jadi manusia dengan secara sengaja membuat kolam ikan untuk dikembangbiakan, dijual beli, dan dikonsumsi. Lalu ada perikanan laut. Tidak semua nelayan itu memancing ikan yang ada di laut. Ada beberapa dari mereka membuat kolamnya sendiri di laut. Jadi mereka hanya membutuhkan jaring-jaring dan pembatas agar hewan-hewan itu tidak keluar. Yang seperti ada contoh di gambar. Nah, sekarang tugasnya adalah mengerjakan evaluasi bab 2. Tidak usah dikumpulkan, dikerjakan saja. Sampai sini saja pembelajaran pada hari ini. Jaga kesehatan dan tetaplah makan makanan yang sehat. Mohon maaf jika ibu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.